Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nufianti dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan hasil laporan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan 1 bersama teman rekan saya yang lain, diantaranya ada Farah Nur Aziza, Ayu Fadila, Khairani, Farah Salsabila, Rizka Aulia, dan Fitri Hidayati. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan PLP ini, sekolah yang kami tuju adalah SMAS Taman Harapan 2 yang terletak di Jalan Bulak Sentul Raya nomor 78 Kota Bekasi. Sekolah ini sudah berdiri sejak 2007 dan pada tanggal 19 Oktober 2016, Sekolah Taman Harapan 2 ini telah terakreditasi dengan nilai A. Kami telah berkesempatan mewawancarai 2 narasumber terkait sistem pengelolaan dan pengajaran sekolah pada masa sebelum pandemik dan sesudah pandemik. Itu yang pertama dengan Bapak Saliwon Purwoto SPD selaku Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua dengan Ibu Ika Retnasari SSI selaku Guru Mata Pelajaran Biologi. Berikut adalah hasil wawancara laporan kegiatan PLP 1 kami. Yang pertama adalah karakteristik siswa. Dari keterangan Bapak Saliwon Purwoto bahwa karakteristik umum peserta didik SMAS Taman Harapan berkaitan erat dengan agama. Sebelum peserta didik terdaftar menjadi siswa SMAS Taman Harapan, peserta didik sudah diwajibkan untuk dites kepribadian dan baca tulis Al-Quran. Yang kedua adalah struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Di sekolah ini memiliki organisasi yang teratas adalah yayasan, lalu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sanpras, wakil kepala sekolah bidang humas. Lalu ada kepala lab bio, kepala lab kimia, kepala lab fisika, dan kepala perpustakaan. Lalu mempunyai staf guru, karyawan sekolah, dan yang terakhir adalah peserta didik. Ketiga, peraturan dan tata tertib. Pembelajaran di Sekolah Taman Harapan 2 ini dimulai pada pukul 7 dan siswa diwajibkan untuk datang 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jika siswa melanggar akan mendapatkan sanksi berupa hafalan. Kemudian tata tertib saat daring yaitu bersifat fleksibel. Keempat, kegiatan seremonial formal di sekolah. Menurut Bapak Saliwon selaku Kepala Sekolah SMA Taman Harapan 2 Bekasi, kegiatan seremonial sebelum pandemik diantaranya yaitu ada acara bendera, Isra Mi'raj, rapat guru, serta rapat OSIS. Tetapi setelah pandemik, upacara bendera sudah tidak diadakan dan rapat guru-guru, rapat OSIS dilakukan secara daring. Kelima, perbedaan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Perbedaan yang sangat terlihat terletak pada cara mengajar guru, yaitu dengan menggunakan seperti Zoom, Google Meeting. Sampai saat ini, sekolah telah melakukan full tatap muka dengan prokes yang ketat. Menurut Bapak Saliwon, ekstrakurikuler selama pandemi yang hanya berjalan hanya ekstrakurikuler kesenian dan ekstrakurikuler bahasa Arab dan Inggris. Ekstrakurikuler lainnya seperti pramuka, paskibra, palang merah remaja, KIR diberhentikan sementara. Keenam, kebiasaan positif peserta didik. Kebiasaan positif siswa Taman Harapan 2 yaitu melakukan tadarus sebelum pembelajaran, sholat duha, sholat zuhur berjamaah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, serta keputrian setiap hari Jumat. Selanjutnya kegiatan belajar mengajar daring dan tatap muka. Di SMA Taman Harapan 2 telah melakukan daring pada bulan Maret 2020 hingga Agustus 2021.
Dan pada September 2021, seluruh peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah karena kapasitas sekolah yang mendukung dan memadai, yaitu satu kelas hanya berisikan 25-27 orang dengan luas kelas 7x8. Tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan setiap 2 jam sekali. Saat pembelajaran daring, siswa sebelum memulai pembelajaran diwajibkan untuk tadarus Al-Quran dan memulai pembelajaran pada pukul 8 pagi hingga 12 siang. Dan pembelajaran tatap muka juga diwajibkan untuk bertadarus dan memulai pembelajaran dari pukul 7 sampai 12 siang. Diselingi dengan sholat duha dan istirahat pada pukul 9 sampai 9.30. RPP yang digunakan Bu Ika saat tatap muka yaitu RPP K13 revisi dan saat daring yaitu soft copy silabus. Model dan metode pembelajaran yang digunakan saat tatap muka yaitu contextual learning, jigsaw, dan melakukan praktikum. Model dan metode pembelajaran saat daring yaitu dengan ceramah serta diskusi. Media yang digunakan yaitu berupa Google Meeting, Google Class, Google Formulir, WA Group, PowerPoint, Quizzes via YouTube, dan metode pembelajaran lainnya. Perbedaan pembelajaran daring dan tatap muka adalah ketika daring, guru kurang mengetahui bagaimana kondisi peserta didik, maka bisa saja pembelajaran kurang maksimal. Teknis saat praktikum, guru memberikan video pembelajaran, mengirimkan LKS, dan siswa melakukan praktikum di rumah. Dan guru menilai dari video yang diunggah via YouTube atau berbentuk laporan. Lalu, proses penilaian yaitu ada 3 aspek. Yang pertama ada penilaian kognitif yaitu berupa hasil tes. Yang kedua ada penilaian keterampilan yaitu dari proses keaktifan tanya jawab dan kegiatan praktikum. Yang ketiga ada penilaian afektif yaitu dinilai dari sikap sopan santun, moral, perilaku, dan interaksi siswa. Kendala saat pembelajaran tatap muka dan daring itu saat tatap muka kendalanya siswa datang terlambat ke sekolah, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak mematuhi tata tertib. Lalu kendala saat daring yaitu tentu saja siswa seringkali tidak menyalakan kamera sehingga guru tidak tahu apakah siswa memperhatikan atau tidak. Kedua, menurunnya minat belajar siswa. Dan yang terakhir, pendidik kurang mendalami teknologi sehingga siswa seringkali merasakan bosan saat pembelajaran. Kemudian, motivasi yang diberikan guru saat tatap muka. Saat tatap muka, motivasi guru berjalan dengan lancar karena guru memberikan stimulus langsung kepada siswa sehingga motivasi belajar siswa meningkat. Saat daring ditumbuhkannya lewat perantara orang tua siswa dan sebagai guru mengingatkan dan membangun motivasi melalui via WhatsApp dan Zoom meeting. Sekian pemaparan hasil laporan dan observasi yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there?